What's up para pemirsa YouTube yang berbahagia. Selamat datang di channel kesayangan Anda, channel yang akan mengupas tuntas informasi terkini dan terupdate di seluruh dunia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Lalu tekan tombol subscribe untuk membangun channel ini bersama-sama, dan bunyikan lonceng agar kalian tahu informasi terupdate selanjutnya. Setelah dunia digegerkan dengan berbulan-bulan lamanya pandemi COVID-19 yang menurunkan kegiatan ekonomi di banyak negara, termasuk Indonesia, kini muncul istilah baru yang disebut new normal. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan new normal? Mari kita bahas lebih lanjut. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia melalui juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan, masyarakat harus menjaga produktivitas di tengah pandemi virus corona COVID-19 dengan tatanan baru yang disebut new normal. Menurutnya, tatanan baru ini perlu ada sebab hingga kini belum ditemukan vaksin definitif dengan standar internasional untuk pengobatan virus corona. Para ahli masih bekerja keras untuk mengembangkan dan menemukan vaksin agar bisa segera digunakan untuk pengendalian pandemi COVID-19. Sekarang, satu-satunya cara yang kita lakukan bukan dengan menyerah tidak melakukan apapun, melainkan kita harus jaga produktivitas kita agar dalam situasi seperti ini kita produktif namun aman dari COVID-19. Sehingga diperlukan tatanan yang baru, kata Ahmad Yuryanto dalam keterangannya di Graha BNPB Kamis 28 Mei 2020. Menurut Yuri, tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman, dan menghindari kerumunan. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik. Siapapun yang mengelola tempat umum, tempat kerja, sekolah, dan tempat ibadah harus memperhatikan aspek ini. Bahkan kita berharap harus menjadi kontrol terhadap kedisiplinan masyarakat, ujarnya. Untuk merealisasikan skenario new normal, saat ini pemerintah telah menggandeng seluruh pihak terkait termasuk tokoh masyarakat, para ahli, dan para pakar untuk merumuskan protokol atau SOP untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali, tetapi tetap aman dari COVID-19. Protokol ini bukan hanya di bidang ekonomi, tetapi juga pendidikan dan keagamaan. Tentu bergantung pada aspek epidemiologi dari masing-masing daerah sehingga penambahan kasus positif bisa ditekan. Dalam update yang dilakukan pemerintah hingga Kamis sore telah dilakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 11.495, sehingga total yang sudah diperiksa adalah 289.906 spesimen. Hasilnya, kasus positif bertambah 687 kasus. Total kasus menjadi 24.538. Kasus sembuh bertambah sebanyak 183. Total 6.240 dan kasus meninggal bertambah 23 kasus. Total 1.496 dengan wilayah terdampak di 412 kabupaten atau kota. Sementara itu, jumlah orang dalam pengawasan atau ODP sebanyak 48.749 dan pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 13.250 orang. Kasus baru ini artinya penularan masih terjadi. Artinya kita harus betul-betul lebih berdisiplin untuk mematuhi seluruh anjuran pemerintah. Kita harus mengaktifkan kembali cara-cara hidup dengan kenormalan yang baru. Oleh karena itu, kami ingatkan kembali untuk rutin cuci tangan pakai sabun, gunakan masker bila keluar rumah, pungkas Ahmad. Itulah pemirsa, informasi tentang new normal yang kami kutip dari tirto.id. Yang jelas, kita harus siap
kembali beraktivitas normal dengan gaya hidup lebih bersih agar kita terhindar dari penularan COVID-19.